Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema atau judul games kali ini adalah perangkap cintanya. Kira-kira siapa? Entah dirimu yang mempunyai jeratan ataukah dirinya. Ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Taurus, berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Dan maaf agak berisik ya, di luar ya, di samping rumah anjing tetangga lagi menggonggong, mungkin ada tamu ya, dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, Taurus, perangkap cintanya. Taurus. Kita lihat apa yang terjadi Taurus dengan dirimu dan dirinya. Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik. Mungkin kamu yang merasakan ataukah dia yang merasakan ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya, sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Kalaupun tidak terjadi pada dirimu, berarti bukan energimu. Karena saya di sini hanya mengambil energi paling dominan dari Taurus ya, yang sesuai tema kita. Jadi kalau kamu tidak sesuai, berarti readingan ini bukan untukmu. Ataupun mungkin ada beberapa yang resonate sebagian ya. Kamu menyesuaikan saja. Oke, di sini ada The Devil ya. Dia datang kepada dirimu tuh untuk apa ya? Seakan-akan menggoda. Ya, di awal dia menggodamu. Kayak seakan-akan mari sini, saya akan memberikan bantuan untukmu. Ada uluran tangan. Tetapi uluran tangan yang sangat menyakitkan. Tuh. Ini ibaratkan kayak macam kalau orang bilang uluran tangan tapi ada benang ya. Tuh ada benang. Kayak macam kamu tuh boneka. Kan kalau dulu tuh kayak macam ada ya yang main-main begini-gini ya. Apa ya, di benang baru bonekanya mungkin tangannya naik atau bagaimana ya. Boneka zaman dulu ya. Hiburan zaman dulu. Jadi dia merasa kamu itu bonekanya. Bisa dipermainkan sesuka hatinya. Dia datang sesuka hatinya, dia pergi sesuka hatinya. Tanpa melihat dari perasaanmu. Seakan dia memberikan kasih, padahal sebenarnya dia adalah perenggut nyawamu. Tetapi di luar itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan drama. Penuh dengan kebaikan dalam artian ya macam contoh dia menebar kebaikan di publik ya, bahwa saya ini orang baik untuk dirimu dan dirimu itu Taurus sangat beruntung bisa mendapatkan diriku gitu. Tetapi di dalamnya Taurus tahu bahwa saya menderita gitu. Saya nggak nyaman bersamamu. Saya ingin pergi dari jebakan dan jeratanmu. Ya. Di sini ada The High Priestess, di mana saya lihat Taurus ingin lebih tenang, ingin lebih damai, lebih ingin menyerahkan semua masalah kepada semesta. Udah capek, udah lelah. Seolah-olah saya sudah nggak bisa. Ini jeratan udah kayak macam udah menusuk mendarah daging. Ini apalagi kalau sudah mempunyai pasangan ya. Mau lepas susah, tidak lepas juga takut dikomentari keluarga, takut dikomentari publik, dihakimi, ataupun ya takut kalau anak menderita. Ini kalau kamu sudah mempunyai anak. Ataupun mungkin kalau kamu masih berpacaran, ya kamu udah tahu bahwa dia orang tidak baik, hanya bisa memerasmu ya,
baik dari segi keuangan, tenaga, pikiran. Tapi kalau kamu mau putus dengan dia, dia selalu datang dengan muka polos dan merasa bahwa dia terintimidasi atau dia yang menjadi korban. Sehingga orang-orang berpikir bahwa kamulah yang tidak mempunyai perasaan, kamulah yang tidak mempunyai hati. Kamulah dalang korban, kamulah dalang dari semua masalah yang terjadi dalam hubungan kalian dan dia adalah korbannya. Padahal sebenarnya kebalikan. Karena apa? Dia penuh drama dengan muka yang sangat polos, dengan tata bahasa yang sangat kalem, bisa mengambil hati orang lain. Padahal dia tidak tahu bahwa yang sebenarnya terjadi ini adalah kebalikannya. Atau bahkan dia mau menjerat orang lain dengan muka polosnya. Tuh, sampai Cicak sudah menegaskan. Karena saya lihat di sini ada target-target yang dia incar juga. Mungkin sahabatmu. Jadi di sini ada teman rasa pacar atau teman tapi mesra. Padahal dia sudah tahu bahwa itu pasangan saya loh. Itu teman saya loh. Dan itu pasangan teman saya. Tapi dia tetap menjerat. Demi kepuasan hawa nafsu dia. Ya. Karena saya lihat di sini ada triparty. Artinya kalau seandainya kamu bukan sahabatnya, ya setidaknya kamu kenal lah. Oh, dia itu ini. Mungkin teman sahabatnya ya, sahabat karibnya, seakan-akan sahabat padahal dia mempunyai rasa. Ya. Di sini ada magician, di mana kamu berharap bahwa Tuhan memberikan saya suatu kehidupan yang betul-betul saya dambakan. Ya, kayak seakan-akan Tuhan udah pasrah ya. Tuhan, saya serahkan semua hidupku untuk ke dalam tangan-Mu dan ya udah, semesta mau bikin apa terhadapku ya terserah. Udah pasrah aja deh, udah capek. Nggak tahu mau bikin apa, mau maju salah, mundur salah, udah diam di tempat juga salah. Terus mau jadi apa dong hubungan ini? Dimana kamu berharap dia bisa membahagiakanmu, tetapi yang terjadi ternyata dia nggak bisa membahagiakanmu. Yang terjadi malah dia mencampakkanmu. Bahkan menyakitimu baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tindakan maupun ucapan. Dimana kamu mau dulu berharap bahwa dia bisa up terhadap mencintaimu apa adanya, ternyata nol. Dia malah mengorbankanmu demi apa yang dia mau. Mengorbankan cintanya demi nafsunya. Ada bahkan yang sudah mengkeruk apapun yang kamu punya, dan pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, tuh Cicak sudah menegaskan lagi ya, dia pergi meninggalkanmu seolah-olah gak punya hati, sehingga kamu merasa rugi. Saya sudah berkorban waktu, tenaga, biaya, tetapi ujung-ujungnya dia pergi dengan yang lain. Ibaratkan saya hanya bisa menjaga jodoh orang, dimana mungkin saya berharap dia jodohku. Ya. Tapi saya lihat di sini ada the death, yang mana kamu berusaha, oke, saya menerimanya semua untuk pembelajaran hidup. Mungkin dengan cara ini semesta menegurku untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Saya lihat di sini Taurus ada penyesalan, tetapi lebih cepat move on ya. Tidak mau berlama-lama dengan sakit hati. Walaupun memang sakit hati itu masih ada dalam hati ya, tetapi lebih ingin mengintrospeksi diri. Saya lihat penuh dengan kekecewaan yang sangat mendalam dalam dirimu, yang mana kamu menantikan dia kembali dengan raga yang baru, dengan jiwa yang baru, dengan karakter yang baru. Tetapi itu tak kunjung datang. Di sini ada pengharapan. Kamu berharap dia bisa menjadi pribadi yang baik, bisa memperjuangkanku, bisa memprioritaskanku. Tapi kok cuma tunggu-tunggu doang ya? Dia kapan datang? Dengan hati yang sangat penuh dengan harapan, tapi kayak harapannya semu. Kayaknya saya berjuang sendiri dalam cinta ini. Kamu merasa bahwa seakan-akan hubungan ini tidak sehat karena timpang, dimana saya berjuang untuk keutuhan, dia tidak. Ataupun mungkin kondisinya saya berusaha untuk bekerja keras, tetapi dia santai-santai. Ya, atau bahkan mungkin kalau ditegur dia nggak mau ditegur, padahal tegur untuk kebaikan loh. Ibaratkan kalau dia udah salah ya,
tapi malah balik menyalahkanmu. Seolah-olah dia yang paling benar, tidak mau ditegur. Pokoknya dia yang benar, dan benar. Kamulah yang salah. Ya, ini orangnya agak lucu ya. Makanya saya bilang kamu udah capek, udah lelah ya di sini the high priestess tadi ya. Karena orangnya ibaratkan kayak macam anak kecil yang berada dalam manusia dewasa gitu, tubuh manusia dewasa. Ibaratkan karakter anak kecil ya, jiwa anak kecil tapi ada terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Jadi kamu lelah, capek. Saya mengikuti apa maunya, kita gak berkembang. Saya tidak ikuti apa yang dia mau, malah kita ribut. Jadi yang tadi saya bilang, maju salah, mundur salah, diam di tempat salah. Terus bagaimana? Apa yang harus saya ambil sikap? Makanya di sini ada energi kepasrahan, yang mana the magician, kamu menyerahkan semua kepada semesta. Terserah mau jadi apa, hubungan ini terserah. Udah capek, udah lelah. Ada beberapa yang mungkin mengambil keputusan untuk pergi ya. Di sini ada Six of Cups. Tetapi ada rasa sayang dan cinta terhadapnya. Kayak macam seolah-olah itu saya nggak bisa hidup tanpa dirinya. Ataupun dia sudah malah kamu tersakiti tapi kamu masih mempunyai empati terhadapnya. Aduh, saya nggak bisa, saya khawatir terhadapnya. Apakah dia sudah makan? Apakah dia sudah ini? Apakah dia sudah itu? Dia tahu kelemahanmu. Makanya dia bisa memanipulasimu. Ibaratkan kamu tuh rasa sayang dan cintanya besar untuk dirinya, sehingga dia nggak mencarimu, nanti kamu yang balik mencarinya. Dia tahu itu. Sehingga dia gak terlalu memperjuangkanmu, karena dia tahu bahwa kamu itu lemah tanpa dirinya. Ya, ibaratkan ya udah nggak apa-apa, saya korban, yang penting kamu bahagia. Jadi kamu berikan apa yang kamu punya. Ya dia begitu terus, malah memanfaatkan. Ya, sehingga kamu di sini ada Five of Pentacles, dimana akhirnya merasa sedih berkepanjangan, dimana seakan-akan masa depanmu udah nggak tahu lagi gimana. Ya, keuanganmu juga nggak tahu gimana, bahkan mungkin ada yang dililit hutang dan berjuang sendiri untuk membayar hutang itu. Ataupun mungkin kondisinya harta, ada beberapa yang mungkin sudah diagunkan dan dilelang karena tidak mampu membayar. Ataupun bahkan ada penipuan. Contoh ya, dia ajak kamu ikut bisnis ini, bisnis itu, ternyata zong. Ya, tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Alasannya ya karena kurang hoki lah, inilah, itulah. Contoh dia pinjam duit, katanya mau dibalikin, tapi ujung-ujungnya sampai sekarang gak dibalikin. Ataupun mungkin kondisinya yang tadi, dia mungkin mengambil pinjaman, mengagunkan properti, ataupun kendaraan, ataupun aset kamu. Ya, tiba-tiba di pertengahan sudah gak bisa membayar angsuran, dan akhirnya dia pergi meninggalkanmu dengan sejuta hutang. Syukur kalau sejuta, ini berjuta-juta mungkin ya, banyak hutang gitu. Atau bahkan tanpa sepengetahuanmu dia berhutang, entah di temannya, entah di pimpinan, entah di sahabat, atau dimanapun, sehingga harus kamu yang ditagih. Ya, atau bahkan dia mencuri, contoh ya, perhiasanmu. Ya, ataupun mungkin kondisinya barang yang mungkin dulu pernah dia berikan, dia rampas untuk bisa memenuhi atau membayar hutangnya ataupun kebutuhan dari finansialnya. Ini contoh ya, kalau kamu punya tabungan untuk anak ya, kamu udah tabung, akhirnya diambil paksa, atau tabungan bersama lah, seperti gitu. Dia bilang itu kan hak saya juga, tanpa sepengetahuan kamu. Ataupun ya walaupun sepengetahuan, tetapi mungkin dalam artian ya secara kasar, secara paksa. Ataupun mungkin kondisinya dia mengancam. Ini banyak versi ya, karena saya lihat di sini energinya kompleks ya. Kamu menyesuaikan saya sesuai dengan yang kamu rasakan. Mengancam, kalau kamu nggak berikan saya ini, kamu nggak berikan itu, kita putus saja. Ada pengancaman. Masih banyak kok yang suka saya di sana, yang lebih dari kamu, yang bisa memberikan ini. Masa gitu aja pelit? Padahal belum tentu orang di luar sana suka dia. Mungkin cuma sahabat saya, tapi seakan-akan kayak sudah suka, terlalu GR. Dan kamu takut kehilangannya, sehingga ya itu, kamu berusaha untuk mungkin berhutang atau mencari apapun yang bisa memenuhi apa yang diinginkan. Berjuang sendiri.
Dan pada saat dia berhasil, contoh nih ada duitnya, dia pergi bersenang-senang dengan yang lain tanpa dirimu. Tetapi kalau susah dia datang padamu, mengeluh, bahkan menyalahkan dirimu atas apa yang terjadi pada dirinya. Kalau kamu tegur, dia balas lagi tegur kamu, seolah-olah dirinya tuh paling benar, dirinya yang benar-benar dan benar. Di sana dia happy, kamu di sini yang pusing. Ya, kamu ingin kebahagiaan tapi yang kamu dapatkan malah kepenatan. Bingung ya? Saya harus berbuat apa? Langkah apa yang harus saya lakukan? Dengan orang yang model kayak gini, dikasih tahu ngeyel, tidak dikasih tahu saya yang pusing. Ya. Atau bahkan ditegur malah balik tegur, padahal kita menegur untuk kebaikan. Atau dia marah dan pergi, seolah-olah dia yang paling benar, seolah-olah dia yang terintimidasi, seolah-olah dia korban, padahal mau sharing. Dan bahkan mungkin membongkar aib-aib kamu ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa orang yang koneksinya dengan kamu ini, kalau bukan pasangan, sahabat ya, yang mana dia berkuar-kuar untuk mencari pembelaan-pembenaran dengan cara menghasut. Ini bisa juga dia menghasut, entah menghasut keluarga, menghasut sahabat, pimpinan, ataupun apapun yang bisa menjerumuskan kamu dalam kesedihan, seperti gitu. Ya, suka menghasut supaya dia di kubu-kubu dia. Di sini ada Knight of Pentacles, supaya orang-orang itu mengikuti dirinya, berpihak pada dirinya. Ya, ini ibaratkan kalau dibilang ini jiwa-jiwa nih ya, dia bagaimana supaya menghasut supaya orang ini ikut dia tuh. Ya. Dengan cara menghasut, menjelek-jelekan dirimu, atau kamu dia menceritakan bahwa kamu menjelek-jelekan mereka supaya mereka marah terhadapmu. Ini orangnya kejam ya. Orang yang terkoneksi dengan kamu ini kejam ya, dia full. Tapi saya lihat di sini kamu merasa ingin sendiri, merasa ingin berjuang, dan ya udah, pokoknya saya mulai dari nol lagi. Udah nggak mau ada ketakutan, nggak mau ada kecemasan, tidak mau ada macam-macam lagi. Ya udah stop. Saya tahu karakter kamu saat ini kayak begini. Saya cukup ambil pelajaran saja ya, yang berharga untuk diriku. Biarlah yang menegur nanti semesta. Saya membenahi diri. Saya lihat di sini kamu sudah, walaupun sakit ya, tapi ya sudah kayak macam saya harus bangkit untuk bisa hidup lebih baik lagi. Tidak mau dalam jeratan toksik dirinya, bahkan toksik untuk dirimu sendiri. Jadi kamu selalu berpikir positif lagi, belajar untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri dan pribadi yang lebih mengikhlaskan apa yang terjadi. Dan saya lihat kamu berjuang untuk dirimu, apalagi kalau kamu udah nikah ya, berjuang untuk keluarga. Sudah gak terlalu mau pusing ya, gak mau terlalu berharap juga. Ya lebih ingin bahagia aja. Kalau dia mau balik kepada dirimu silahkan. Ini ada beberapa yang sudah berpisah tapi belum cerai. Kalau dia mau balik silahkan, kalau dia mau cerai aja. Atau kalau pacar ya sudah, kalau kamu mau datang silahkan, tidak juga gak apa-apa. Ataupun malah mengambil keputusan untuk stop dan kita putus. Ada beberapa yang mengambil kesimpulan dibilang keputusan seperti gitu karena merasa bahwa ini hubungan sudah tidak sehat. Dimana dulu mungkin kamu merasa harus berjuang untuknya, tetapi kesini-sini kayaknya saya lihat di sini kamu lebih mengikhlaskan dirinya ya, demi kesehatan mentalmu, dan juga tidak mau membuang-buang waktu lagi, menyia-nyiakan waktu bersama orang yang tidak sevibrasi atau orang yang hanya merugikan dan hanya memakan hati ya, artinya hanya membuat kita sakit hati. Artinya kamu tuh berpikir bahwa saya harus mendapatkan kedamaian dalam diriku, yaitu dari diri sendiri, dimana saya harus ciptakan sendiri kedamaian itu, lebih ikhlas. Dan saya lihat di sini kamu ada beberapa yang terbangkit secara spiritual untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada semesta, lebih ingin sendiri dan lebih berfokus untuk pembelajaran atau pembenahan diri, terutama kedamaian dalam jiwa. Mungkin dulu kamu ngoyo-ngoyo mencari harta ya, tetapi kamu tahu bahwa ternyata harta itu tidak bisa membuat saya bahagia juga. Ya walaupun saya bahagia juga dengan harta itu, tapi ternyata bukan penjamin. Penjamin kebahagiaan adalah jiwa. Harta bonus.
dan tetap kamu mensyukuri sambil mengumpulkan kembali step by step hartamu yang hilang yang pernah diambil, ataupun kebahagiaanmu, karena kamu tahu bahwa rezeki kita gak akan tertukar. Apa yang menjadi milikku pasti kembali padaku. Kamu lebih mengikhlaskan dan lebih berbenah diri. Bagus ya, prinsip itu yang harus dilakukan. Karena kita tidak bisa berharap ke orang lain untuk bisa membuat kita bahagia. Kita yang harus menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri tanpa mau membebankan kepada orang lain. Kalau kita membebankan atau berharap kepada orang lain dan dia tidak memberikan, kita kecewa dan akhirnya sakit hati. Jadi hidup di dunia ini itu harus dari diri sendiri. Sebelum kita bahagia pada diri kita sendiri, jaminkan kamu gak akan bahagia sama orang lain. Jadi dibenahi dirimu supaya energinya sinkron dengan dirinya. Kalau kamu bahagia dan dia tidak bahagia, pasti dia akan pental. Kalau kamu kalau kamu tidak bahagia dan dia bahagia, pasti akan pental juga. Makanya itu hubungannya hanya toksik. Kenapa? Karena hanya mengambil keuntungan dari dirimu. Karena apa? Hubungannya tidak sinkron. Salah satu menjadi benalu, salah satu menjadi sumber daya. Ibaratkan kayak macam jadi pohon yang rindang, yang satu hanya benalu aja, tidak mau berjuang bersama untuk menjadi pohon yang kokoh tumbuh ya, tetapi satu menyerap energi ya dari pasangan, atau bahkan menyerap semuanya ya, baik harta, pikiran. Nah itu, jadi jangan berharap pada siapapun. Kalau mau berharap pada semesta, tetapi ingat, yang bisa membuat hidupmu bahagia adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Jadi jangan pernah menuntut siapapun untuk membahagiakanmu. Kalau dia membahagiakanmu itu bonus. Tetapi kamu harus tahu bahwa kamu harus bahagia dari dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Kalau dia membahagiakanmu itu bonus. Jadi jangan berharap. Ya. Berharaplah pada semesta. Lebih dekat pada semesta biar dituntun, diberikan petunjuk ya, supaya hidupmu ke depan jauh lebih baik. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi perangkap cinta ya. Jadi dia datang kepadamu dengan memberikan kasih sayang yang palsu ya, atau di awal hanya menggebu, ternyata hanya memanfaatkan kebaikanmu, memanfaatkan semua sumber dayamu, dan pada saat kamu sudah tidak berdaya, dia pergi mencampakkanmu, bahkan menikahmu dari belakang. Sangat dramatis ya. Tetapi itu kehidupan, kita tidak bisa menyalahkan siapapun ya. Itu adalah pembelajaran buat dirimu supaya hidupmu ke depan bisa lebih baik. Karena pelajaran adalah guru yang berharga. Kita bisa berhasil karena kita tahu ya, dan kamu sekarang tahu bahwa siapa yang tulus, siapa yang modus. Ya, jadi semesta memberikan orang-orang itu supaya kamu tahu bahwa oh ini karakter orang yang modus, oh ini orang karakter yang tulus. Dengan adanya masalah itu. Jadi setiap masalah ataupun apapun yang terjadi dalam hidupmu jangan pernah disesali. Karena itu semua baik buruknya semua baik. Karena ada hikmah yang bisa kamu ambil dari setiap situasi itu atau keadaan itu. Ya, jadi selalu berpikir positif ya, dan lebih mencintai diri sendiri dan memaafkan diri sendiri. Oke. Itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu dengan orang-orang yang toksik ya dalam hidupmu. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini ya, zodiak ada Aries, ada Libra, ada Gemini, ada Leo, ada juga Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Aries, Sagittarius, dan Pisces. Dari inisial ada huruf K, ada huruf D, Y, S, T, R, M, ada J, F, Q, Y, L, D, ada O, J, W, H, dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Taurus ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.